Dzień dobry, selamat pagi. Jadi hari ini saya dan murid-murid dan juga guru-guru yang lain akan pergi ke museum di Warsaw, di ibu kota Polandia. Museumnya namanya Museum Polin. Nah, ini kami lagi siap-siap menuju bis. Kita berangkat naik bis. Jadi kelas 1 sampai kelas 8 itu kita pergi semua, tapi untuk kelas 1 dan kelas 3 naik bis karena mereka masih terlalu kecil ya untuk naik train. Sedangkan untuk yang kelas 4 sampai kelas 8 mereka naik train. Ini kita sudah di dalam bis. Anak-anak excited semua. Nah, ini kita berangkat jam 9, setengah 10 pagi. Nah, karena tadi di rumah belum sempat sarapan, jadi di jalan kita harus sempetin sarapan dulu, karena nanti kayaknya kita bakal pulang siang banget. Cuacanya hari ini cerah banget di Polandia, karena baru akan masuk autumn, belum terlalu dingin, jadi cuaca yang sangat bagus kalau kita mau pergi atau beraktivitas di luar sekolah dan di luar rumah. Jadi kegiatan seperti mengunjungi museum ataupun mengunjungi tempat-tempat umum lainnya di Polandia itu jadi salah satu program unggulan di sekolah private di Polandia ya. Jadi kalau nggak tahu sih kalau di sekolah publik gimana, cuma katanya kalau di sekolah private itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar ataupun wisata-wisata, mengunjungi kota-kota di Polandia dan lain sebagainya gitu. Dan beruntung sekali tahun ini bisa ikut mengunjungi museum ini sama anak-anak. Sebenarnya saya pernah lewat di depan museum ini pada saat tahun baru tahun lalu, cuma nggak sempat masuk. Nah, ini dia, ini dari depan museumnya terlihat sangat besar sekali. Itu yang bangunan kotak. Nah, ada tulisannya Polin Museum History. Anak-anak excited banget, mereka nggak bisa ditahan-tahan, udah mau pada turun aja gitu. Pogniewamy się. Tylko nie Wojtek. Nie, to nie jest Wojtek, to jest ktoś inny. Zaraz zobaczymy pana imię. Pan Adam. Nah, jadi Museum Polin ini lumayan besar dan lumayan diminati ya oleh bukan cuma rombongan anak sekolah, tapi juga kita bisa lihat banyak sekali pengunjung yang lain yang datang ke museum ini. Nah, sebenarnya nama museumnya itu, nama lengkapnya Polin Museum of the History of Polish Jews. Jadi dia tuh kayak museum sejarah orang Yahudi di Polandia. Nah, letaknya ini di pusat kota Warsaw atau di Muranów namanya. Jadi di dalam museum ini nih mendokumentasikan sejarah-sejarah zaman dulu orang-orang Yahudi di Polandia. Nah, untuk gedungnya sendiri ini nih dibangun dari tahun 2009 sampai 2013. Tapi mulai beroperasi sejak tahun 2013 itu ya. Kemudian pertama kali mengadakan exhibitions itu pada 1 tahun setelahnya, atau 2014. Jadi di dalam museum ini itu didokumentasikan sejarah dari kedatangan pedagang-pedagang Yahudi pertama di Polandia sejak tahun 960 dan bagaimana sih pemukiman Yahudi dulu sampai sekarang di Polandia.
Nah, nama Polin sendiri itu dijadikan sebagai nama museum yang artinya sebenarnya itu Poland atau Polandia pada tahun 2014 yang merepresentasikan bahwa oh ini nih museum sejarah Yahudi munculnya dulu di Polandia seperti apa. Jadi diberikanlah nama Polin. Dzisiaj Kazimierz to jest dzielnica Krakowa, kiedyś to było osobne miasto i to jest takie najbardziej Nah, znane di z dalam museumnya sendiri itu ada 3 bahasa. Jadi mereka menampilkan atau menggunakan 3 bahasa di setiap pameran-pamerannya. Jadi bahasa Poland, bahasa Inggris, kemudian karena mungkin sejak perang Ukraina banyak banyak Ukrainian di sini ya, banyak orang-orang Ukraina, jadi ditambahi 1 bahasa lagi yaitu bahasa Ukraina. Jadi kalau kita baca, kita buka-buka informasi, kita baca yang ada di dalam museum ini, itu kita bisa pilih bahasa Polandia, bahasa Inggris atau bahasa Ukraina. To jest też takie święto, w czasie którego dzieci grają w taką wtedy. Jadi gedung museum Polin ini sebenarnya memakai konsep minimalis gitu ya. Jadi tadi kalau kita lihat dari luar, kemudian kita masuk ke dalam, kita udah bisa lihat bangunannya itu compact gitu ya, terus modest gitu. Jadi cocok atau bisa fit sama eh, atau lingkungan sekitar di museum ini gitu. Kemudian juga tadi kan ada monumen dari namanya tuh Ghetto Heroes gitu di bagian timurnya. Jadi kelihatannie lebih fit gitu. Pod tym przykryciem taki zwój, taki wielki arkusz pergaminu, na którym jest zapisana. Kalau untuk harga tiket masuk ke dalam museum ini itu mulai dari 30 zloty atau kita bisa hitung rupiahnya itu sekitar 95.000 per orang. Dan ini worth it banget sih karena di dalam itu bener-bener wow banget gitu ya. Terutama kalau kalian berminat belajar tentang sejarah Yahudi, kalian bisa lihat tahapan-tahapannya orang Yahudi di Polandia seperti apa. I ceremonia ślubna wygląda w ten sposób, że panna młoda obchodzi pana młodego dookoła. Potem młodzi wznoszą toast z winem, potem pan młody daje. Nah, yang nggak disangka juga tuh anak-anak yang ikut ke sini tuh excited banget meskipun mereka baru kelas 1, 2, 3 SD gitu, tapi mereka bener-bener ngedengerin pemandunya jelasin satu persatu, bahkan mereka punya banyak pertanyaan di setiap pamerannya gitu. Kalau yang ini kita lagi ada di bagian kayaknya sejarah kereta api zaman dulu gitu ya. Jadi kita dapat kayak tiket, terus sertifikat, kita bisa ambil sendiri. Nah, kita masuk di sini terus kita bisa ambil tiket modelnya tiket zaman dulu gitu, tiket kereta api zaman dulu. Nah, di sini ini bagian musik. Jadi pemandunya menceritakan musik-musik yang sering didengar oleh orang-orang Yahudi saat dulu mereka tinggal di Polandia. Kemudian anak-anak bisa menari dan lain sebagainya.
Kemudian di sini ada, entah saya nggak tahu ini potret foto-foto siapa, cuma saya sempat baca beberapa karena ada pilihan bahasa Inggrisnya. Tapi karena saya nggak pernah belajar tentang sejarah ya Yahudi Yahudi secara mendalam gitu ya, jadi tetap aja nggak terlalu paham maksudnya. Nah, kalau yang ini bagian permainan tradisional orang-orang Yahudi zaman dulu. Jadi di sini anak-anak menghabiskan waktu lumayan lama. Mereka dibantu oleh pemandunya membuat permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak Yahudi zaman dulu di Polandia. Sampai kewalahan pemandunya. Rozzicavamo davanti, io di Terre Scause. Nah, akhirnya selesai juga. Jadi kita sudah, yang tadi itu terakhir. Ini kita lagi mau kembali ke pintu awal kita mulai dipandu tadi. Terus di sini kita bisa lihat miniatur bentuk bangunan museumnya. Nah, seperti ini bentuknya. Terus kita sekarang menuju tempat penitipan barang. Anak-anak juga sudah kelihatan capek banget karena tadi itu kalau nggak salah ada 3 lantai ya. Jadi dari bawah sampai atas kita sudah lihat semua. Sekarang kita kembali ke tempat penitipan barang, kemudian mengembalikan earphone dan lain sebagainya. Dan saatnya kita pulang. Meskipun capek tetap aja namanya anak-anak tetap lincah gitu ya. Terus tadi kita sempat ketemu anak kelas 4 sampai anak kelas 8. Jadi museum ini rasanya penuh satu sekolah sama anak-anak kita doang gitu. Terus sekarang kita menuju bis lagi. Untungnya bisnya tuh nyaman banget ya, gede terus nyaman gitu. Jadinya perjalanannya cukup menyenangkan. Sekarang kita lagi OTW menuju kembali ke sekolah untuk makan siang. Kemudian mungkin nanti dilanjutkan dengan aktivitas, tapi karena ini minggu pertama sekolah jadi belum ada pelajaran yang aktif gitu. Oke, kalau gitu terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.